Oke, sudah boleh merekam? Ya, silakan, Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Siapa, Pak? Alhamdulillah, bisa, Ya, Pak. alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya, yakni melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan materi Al-Quran dan hadis. Adapun materi kita pada hari ini adalah terkait dengan asal-usul penciptaan manusia. Tetapi sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mengharap kesediaan dari salah satu anak saya yang tercinta untuk membacakan doa bersama-sama yang tampil di di slide-nya. Apakah bisa dilihat doanya? Bisa, Pak. Oke. Saya minta kepada Zaini. Zaini mana? Hadir Zaini? Hadir, Pak. Oke, silahkan dibaca doanya, nah. Yang lain mengaminkan ya. Baik, Pak Guru. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Sudah Pak Guru. Oke, alhamdulillah. Amin. Jadi mudah-mudahan dengan doa yang sudah dibaca tadi secara bersama-sama, kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik. Selanjutnya, seperti biasanya, setiap pembelajaran Al-Quran hadis kita selalu awali dengan membaca ayat atau surah-surah pendek. Selanjutnya saya meminta kepada Ananda Robiatul Adawiyah. Hadir? Hadir, Pak. Oke, coba dibacakan itu. Dipimpin teman-temannya untuk baca. Iya. Teman-teman sekalian, mari kita bersama membaca surah At-Tin ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Jadi saya sangat senang, sangat gembira ketika anak-anakku yang tercinta semuanya, baik putra maupun putri, ternyata pelafalan bacaan Al-Quran, bacaan doanya semuanya bagus. Baik. Jadi materi kita ini adalah asal-usul penciptaan manusia. Berbicara tentang asal-usul penciptaan manusia, maka pertanyaannya yang perlu dijawab sebagai langkah awal mungkin adalah pertama, apa yang akan dibahas dalam materi ini. Jadi ketika bicara tentang asal-usul penciptaan manusia, apa yang akan dibahas?
Yang kedua, mengapa materi ini penting untuk dibahas. Nah, yang ketiga, bagaimana kita membahas materi ini. Dan kemudian yang keempat, untuk apa kita membahas materi ini. Saya kira anak-anakku tentu pernah berpikir mengapa manusia diciptakan atau untuk apa manusia diciptakan. Pak Ali Mas Nasrullah. Bapak. Untuk apa manusia kira-kira itu diciptakan? Untuk ibadah mungkin, Pak. Untuk ibadah. Jadi itu adalah salah satu alasannya kenapa kemudian manusia itu diciptakan. Siapa lagi? Nur Hidayah. Nur Hidayah, bagaimana kita bisa mengetahui asal-usul penciptaan manusia, Nur Hidayah? Ya, dengan mengenal penciptanya dulu, Pak. Oh, dengan mengenal penciptanya. Alhamdulillah. Itu adalah jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Boleh jadi ada jawaban-jawaban yang lain, tetapi setidaknya itu tadi merupakan hipotesis-hipotesis atau gambaran-gambaran awal terkait dengan materi yang akan kita bahas. Apa jawaban sebenarnya atau apa jawaban sebetulnya? Tentu insya Allah kita akan mendapatkan penjelasannya secara lebih tepat setelah mempelajari atau menelusuri ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan materi ini. Bicara tentang penciptaan manusia, maka ada beberapa pertanyaan yang saya kira perlu kita jadikan sebagai landasan. Apakah anak-anakku ini sudah kira-kira ada gambarannya tentang materi asal-usul penciptaan manusia atau tidak? Ya, jadi harus dijawab ini supaya saya bisa ambil nilainya ya. Latifah, mana Latifah? Halo Latifah, hadir? Pak. Siapa manusia pertama, Latifah? Nabi Adam, Pak. Masya Allah, luar biasa. Norma, Siti Norma. Yes, ya Pak. Dari mana manusia diciptakan? Dari tanah. Dari tanah. Oke, Umi Hakimah. Iya, Pak. Kalau anak cucu manusia pertama itu diciptakan dari mana? Dari Adam dan Hawa. Oh, dari Adam dan Hawa. Ya, itu juga sebuah jawaban. Jadi tidak ada yang salah jawabannya. Semuanya ada nilainya. Baik. Jadi beberapa di antara jawaban tadi itu alhamdulillah ada yang dijawab dengan tepat, ada yang masih perlu penjelasan, ada yang masih perlu tambahan. Oke. Pertama, kalau kita bicara tentang asal-usul penciptaan manusia, maka kita perlu tahu dulu siapa manusia pertama. Siapa manusia pertama, dan manusia pertama itu diciptakan dari mana? Ini yang perlu kita ketahui. Sebagaimana yang masyhur kita tahu bahwa manusia pertama itu seperti yang disebutkan tadi oleh salah satu temannya, bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia, yakni Adam alaihissalam, dari tanah. Ya, ini saya tampilkan dalam warna merah dua kata pada ayat ini, yaitu kata ini dengan kata mintin. Siapa kira-kira yang tahu apa alasannya kenapa di sini saya tampilkan baris warna merah kata ini? Apa artinya ini? Sesungguhnya aku, Pak. Sesungguhnya aku. Rabia, kenapa Pak. Allah mengatakan sesungguhnya aku ketika dia menciptakan Nabi Adam? Nah, mungkin Pak, ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah pencipta manusia. Iya, jadi betul itu jawabannya. Tetapi
jawaban yang paling tepat sesungguhnya, saya tahu Rabia ini sebetulnya tahu jawabannya, tapi dia mungkin malu-malu sama temannya. Jadi kenapa di sini Allah mengatakan ini sesungguhnya saya? Karena ketika menciptakan Nabi Adam, Allah itu menciptakan Nabi Adam sendirian, tanpa ada campur tangan yang lain, tanpa ada campur tangan makhluknya. Berbeda ketika Allah menciptakan anak cucunya Adam. Berbeda ketika Allah menciptakan anak cucunya Adam. Sebentar kita lihat bagaimana atau apa kemudian term atau istilah yang Allah gunakan ketika menciptakan anak cucunya Adam. Sebentar kita lihat insya Allah. Tapi yang jelas bahwa ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengatakan ini sesungguhnya saya. Itu menegaskan bahwa sekali lagi tidak ada campur tangan selain Allah. Lalu kemudian mintin. Tin, Latifah apa artinya tin, Latifah? Tanah. Tanah. Jadi Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Tanah apa kira-kira? Pak Zaini, tanah apa diciptakan Nabi Adam itu? Tanah liat, Pak Guru. Tanah liat. Tanah liat yang warna apa? Warna hitam, Pak Guru. Warna hitam. Jadi itu sebuah pendapat. Tetapi ada juga pendapat yang lain yang boleh jadi semuanya benar, yang menyatakan bahwa memang Nabi Adam itu diciptakan dari berbagai macam atau berbagai jenis tanah. Warnanya pun macam-macam, jenisnya pun macam-macam. Sehingga wajar saja kalau kemudian keturunannya Nabi Adam itu ada yang ada yang sawo matang, ada yang matang sekali, ada yang putih, ada yang merah-merah, karena memang warna tanah juga berbeda-beda. Itu yang pertama. Jadi Nabi Adam kesimpulannya diciptakan dari tanah dan diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manusia kedua. Siapa manusia kedua kira-kira? Ali Nasrullah. Ali Nasrullah. Siti Hawa. Iya. Hawa. Manusia kedua itu adalah Hawa atau Siti Hawa. Beliau itu adalah istrinya Nabi Adam alaihissalam. Beliau itu adalah, kalau Nabi Adam itu dikenal dengan Abul Bashar atau bapak bagi seluruh manusia, maka Hawa otomatis Ummul Bashar, ibu dari seluruh manusia. Dari mana kita tahu bahwa Hawa itu adalah manusia kedua? Itu bisa kita temukan pada Quran surah An-Nisa ayat 1. Allah menegaskan dalam surah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, artinya dari Nabi Adam. Jadi wa khalaqa minha zawjaha. Allah menciptakan Hawa itu dari dirinya atau dari Nabi Adam alaihissalam. Ada yang menyatakan bahwa Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Persoalan apa yang disebut dengan tulang rusuk itu ternyata memang dalam hadis itu dijelaskan atau disebutkan, ada yang memahaminya secara tekstual bahwa betul-betul perempuan itu atau Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki yang bengkok. Ada juga yang riwayat yang menyatakan bahwa tulang rusuk yang dimaksud di situ adalah tulang rusuk yang bersifat maknawi, artinya bukan betul-betul tulang rusuk, tetapi itu menunjukkan karakternya atau sifatnya perempuan. Sifatnya perempuan. Bagaimana sifatnya perempuan itu ya kita nanti bahas pada pembahasan yang lain insya Allah. Lalu kemudian selanjutnya adalah anak cucunya Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Anak cucu Adam alaihissalam itu bisa kita temukan penjelasannya atau pembahasannya atau informasi penciptaannya setidaknya pada 2 ayat dalam Al-Quran. Setidaknya pada 2 ayat dalam Al-Quran. Sebetulnya ada banyak ayat, tetapi yang bisa kita jadikan acuan setidaknya ada 2. 2 ini saya kira sudah cukup.
Yang pertama adalah pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 12. Al-Mu'minun ayat 12. Coba Siti Norma dibaca ayatnya, Siti Norma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, Shadaqallahul azim. jadi walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Betul, bagus sekali bacanya tadi itu temannya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Jadi di sini tadi saya mengatakan kenapa ketika Allah menciptakan Adam, Allah menggunakan term ini sesungguhnya saya. Tetapi ketika dia menciptakan anak cucunya Adam, dia menggunakan term nahnu. Khalaqna, kami menciptakan. Nah, nahnu, kami. Siapa yang dimaksud kami dalam ayat ini, Zaini? Allah, Pak. Allah. Allah itu ada berapa? Satu, Pak. Satu. Kalau kami itu menunjukkan berapa? Banyak, Pak. Banyak. Berarti Allah itu ada berapa? Satu, Pak. Bagaimana bisa? Jadi ini memang perlu penjelasan. Maka kemudian ulama kita menyatakan bahwa ketika ada term nahnu, ada kata-kata nahnu yang digunakan dalam Al-Quran, tetapi yang dimaksud di situ adalah Allah, itu menunjukkan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk ikut terlibat, untuk ikut serta dalam proses itu. Jadi pada ayat ini Allah menyatakan walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Artinya dalam penciptaan anak cucunya Adam itu Allah memberikan kesempatan manusia, kesempatan malaikat untuk ikut serta, karena malaikat yang tiupkan ruh. Bapak Ibu juga ikut berkontribusi. Maksudnya gimana, Pak? Nah, nanti kalau sudah jadi orang tua Zaini pasti paham juga itu. Ini Zaini ini saya rasa ini paling paham, tapi dia pura-pura tidak paham ini. Jadi anak cucunya Adam itu diciptakan dari mana? Min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Jadi bukan lagi dari tanah, tapi dari saripati yang berasal dari tanah. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan secara lebih rinci menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tepatnya pada surah As-Sajdah itu 8 itu 7 sampai 8. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Dialah Allah yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu, lalu kemudian menjadikan keturunan manusia yang pertama itu min sulalatin min ma'in mahin, dari saripati air yang hina. Air yang hina yang dimaksud di situ Ali apa? Airnya Pak Ali tuh. Apa yang dimaksud air yang hina di situ Ali? Air mani, Pak. Air mani, air mani. Jadi air mani itu kenapa disebut air yang hina? Karena seandainya guru kita mengatakan seandainya air mani itu disimpan dalam sebuah gelas, lalu kemudian air mani itu diberikan kepada Zaini, yakin Zaini itu tidak mau terima itu. Makanya disebut air yang hina. Iya. Taib. Jadi ini dua ayat. Ada yang mengatakan dari saripati tanah, ada yang mengatakan dari saripati air yang hina. Keduanya tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Karena yang menjadi air mani itu memang adalah saripati yang berasal dari tanah. Apa saripati yang berasal dari tanah itu? Adalah yang dikonsumsi oleh manusia. Ada beras, ada nasi, ada buah-buahan, ada ikan, dan lain sebagainya. Ada sayuran, dan lain sebagainya. Itu semuanya kalau diperhatikan ternyata berasal dari tanah. Nah, misalnya beras. Zaini setiap hari makan beras. Beras itu ditanam di mana, Zaini? Di tanah, Pak. Di tanah. Itu berarti, dan itulah kemudian nanti yang jadi jadi Zaini. Nah, jadi beras-beras yang sudah dimakan oleh bapaknya Zaini itu, ikan-ikan yang ditangkap oleh bapaknya Zaini itu, air yang diminum itu, itulah kemudian yang menjadi Zaini. Nah, saya kira begitu penjelasannya.
Pak, dong saya, Pak. Oke, Tayyib. Untuk selanjutnya, ini seandainya melihat waktunya agak cukup, kita bisa kerjakan. Bagaimana kira-kira yang pakai ini waktunya cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Kalau tidak cukup, ini nanti kita jadikan PR. Kalau cukup, kita bisa kerjakan bersama-sama sambil saya ambil nilainya. Bagaimana? Sekarang jam berapa? Masih ada berapa menit, Zaini? Tinggal 1 menit, Pak. Oh, tinggal 1 menit. Kalau begitu waktunya tidak cukup. Oke, kalau begitu ini kita jadikan PR saja. PR menjodohkan terkait dengan materi asal-usul penciptaan manusia. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 10 ini, nomor 1 sampai 10 ini, silahkan kalian carikan pasangannya yang tepat, yang paling tepat pada kalimat yang ada di samping kanan. Misalnya Adam alaihissalam itu pasangan yang paling tepat itu kira-kira apa? Nah, apakah ada Adam alaihissalam itu lahir tanpa bapak? Nah, itu nanti silahkan dikerja. Jadi boleh dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok belajarnya masing-masing. Boleh juga dikerjakan secara personal atau pribadi. Pilih yang mana kira-kira, mau dikerjakan secara berkelompok atau pribadi? Tadi kita di lapangan sama Pak Rustam. Langsung aja, Pak. Oke. Toyib. Terakhir saya minta kepada ketua kelas yaitu Zaini untuk membacakan kesimpulan materi kita. Silakan dibaca, Zaini. Saya aja, Pak Guru ini. Ya. Baik, Pak. Teman-teman, hari ini saya ditugaskan oleh Pak Guru untuk membacakan kesimpulan. Yang pertama, manusia itu bersaudara. Nah, jadi manusia itu bersaudara. Taib. Yang kedua, semua manusia berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Yang keempat, anak cucu Adam alaihissalam tercipta dari saripati tanah dan air mani. Atau air mani. Ya. Yang kelima, hikmah diciptakan dari tanah menumbuhkan sifat tawadu atau rendah hati. Yang keenam, membuktikan kebenaran informasi Al-Quran. Nah, ini terkait dengan kesimpulan yang kelima. Saya mau tanya kepada anakku sekalian, apa hubungannya penciptaan manusia dari tanah dengan sifat tawadu? Kenapa dengan mengetahui, memahami materi ini bisa muncul rasa tawadu dalam diri kita, rasa rendah hati dalam diri kita dengan mengetahui bahwa ternyata saya tercipta dari tanah, tercipta dari air yang hina. Kenapa kemudian bisa muncul sifat tawadu? Coba siapa yang tahu? Mungkin Pak Guru karena tanah itu sifatnya selalu diinjak. Betul lah. Ini betul sekali ini Zaini, wajar kalau jadi ketua kelas ini Zaini. Jadi memang kenapa kemudian dengan memahami materi ini bisa memunculkan rasa atau sifat rendah hati tawadu dalam diri kita? Karena ternyata bagaimanapun cantiknya kita, bagaimanapun gantengnya kita, bagaimanapun mulianya kita di mata orang, ternyata kita ini diciptakan dari sesuatu yang sifatnya rendah, yang setiap hari diinjak. Oke, terakhir saya minta kepada Mas Rura. Mana Mas Rura? Hadir Mas Rura? Belum hadir, Pak. Belum hadir. Hadir, Pak. Hadir. Zaini ini harus tahu semua kehadiran anggotanya ini Zaini. Ya, untuk Mas Rura ini bagus sekali namanya. Ya, ingat durasi, Pak. Artinya bahagia, Pak. Bahagia. Jadi Mas Rura ini bagus sekali namanya, bahagia. Saya harap kita semuanya di sini bahagia insya Allah seperti namanya yang terkandung dalam salah satu namanya temannya yaitu Mas Rura. Mas Rura silakan pimpin teman-temannya untuk menutup
apa namanya pembelajaran kita ini dan doa kafaratul majelis, karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidaklah sebuah majelis perkumpulan, baik perkumpulan yang serius maupun yang perkumpulan yang boleh jadi di dalamnya ada banyak sendagurau-sendagurau, boleh jadi tersisipi dosa secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Tapi kalau kemudian ditutup dengan doa ini, maka insya Allah kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, silahkan pimpin anak Masrurah. Ya, baik teman-teman. Marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Amin. baik. Jadi saya kira cukup sekian untuk materi kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh dicatat, dimasukkan ke dalam kotak pertanyaan yang sudah disiapkan di dalam kelas. Nanti ketua kelasnya bisa titip kepada saya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu akan kita selesaikan pada pertemuan selanjutnya. Saya kira cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila tariqil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kami ingatkan kembali tentang durasi ya. Jadi manajemen waktu, membuka materi, membuka pelajaran, pembelajaran inti dan penutup mohon diperhatikan dengan baik ya. Manajemen waktunya diatur dengan baik.